Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasya Haira Dinia dari program studi informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proposal yang telah saya buat dan dibimbing oleh Ibu Eva Fajaripanti, Eskom MMSI, PhD, dengan judul Model Prediksi Kemacetan Lalu Lintas berbasis LSTM di Jalan Imam Bonjol, Pontianak. Di sini saya akan memaparkan agenda yang akan saya lakukan pada presentasi hari ini, yaitu latar belakang yang berisikan alasan dan dasar kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian yang menjadi arah utama dari penelitian ini. Selanjutnya yaitu batasan masalah agar penelitian ini tetap fokus pada lingkup tertentu. Selanjutnya yaitu penelitian terkait, yang dimana hasil penelitian itu menjadi landasan untuk penelitian saya saat ini. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian yang memulai dari tahapan pengumpulan data hingga permodelan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan yang mencakup jadwal dan output yang diharapkan. Nah, di sini pertumbuhan di Kota Pontianak mencapai lebih dari 900 unit, melebihi jumlah penduduk di kota, yaitu 674 jiwa. Kondisi ini menimbulkan kemacetan parah, terutama di Jalan Imam Bonjol yang telah mencapai level of service F, yang menandakan arus lalu lintas sangat padat. Upaya pemerintah seperti pelebaran jalan belum efektif dalam jangka panjang, sehingga dibutuhkan pendekatan berbasis data. Metode long short-term memory dipilih karena mampu memprediksi pola lalu lintas fluktuatif secara akurat. Penelitian ini mengembangkan model prediksi kemacetan berbasis LSTM dengan visualisasi interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan transportasi di Kota Pontianak. Nah, di sini terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana kondisi existing lalu lintas di Jalan Imam Bonjol dilihat dari volume kendaraan, kapasitas jalan, dan LOS. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kemacetan pada ruas jalan Imam Bonjol. Yang ketiga, bagaimana metode LSTM dapat digunakan untuk memprediksi kemacetan berdasarkan data historis lalu lintas di jalan Imam Bonjol. Yang keempat, bagaimana hasil prediksi LSTM dapat divisualisasikan sehingga dapat mendukung decision support system dalam pengambilan keputusan lalu lintas di jalan Imam Bonjol. Nah, dari rumusan masalah tersebut, kita mendapatkan tujuan, yaitu pertama untuk menganalisis kondisi existing lalu lintas jalan Imam Bonjol berdasarkan volume kendaraan, kapasitas jalan, dan level of service, yaitu LOS. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kemacetan pada jalan Imam Bonjol. Selanjutnya, yang ketiga, menerapkan metode LSTM untuk menghasilkan prediksi kemacetan berdasarkan data historis lalu lintas. Yang keempat, menyajikan hasil prediksi dalam bentuk visualisasi yang informatif sehingga dapat mendukung decision support system dalam manajemen lalu lintas di Jalan Imam Bonjol. Nah, di sini terdapat batasan dari penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada ruas jalan Imam Bonjol, Kota Pontianak sebagai studi kasus. Data yang digunakan meliputi volume kendaraan, kapasitas jalan, dan kecepatan rata-rata yang diperoleh dari survei lapangan, data sekunder, atau simulasi lalu lintas. Analisis kondisi existing dilakukan berdasarkan data empiris sesuai metode analisis lalu lintas yang relevan. Prediksi kemacetan dilakukan menggunakan metode LSTM dengan memanfaatkan data historis lalu lintas. Hasil prediksi disajikan dalam bentuk grafik dan tabel deskriptif tanpa mencakup pengembangan dashboard interaktif. Analisis difokuskan pada jam puncak pukul 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 6 sore sebagai representasi kondisi kemacetan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian penelitian terkait yang menjadi dasar dan pembeda dari penelitian saya.
Beberapa penelitian sebelumnya telah menggunakan metode long short memory atau LSTM untuk prediksi lalu lintas sebagai konteks. Di sini penelitian pertama oleh Luo dan rekan-rekan pada tahun 2019 menggabungkan metode K-nearest neighbor atau KKN dan LSTM untuk memprediksi arus lalu lintas secara spasial dan temporal. Metode hibrida ini terbukti dapat meningkatkan akurasi hingga 12,59% dibandingkan model tradisional seperti ARIMA dan SVR. Namun, penelitian ini masih berfokus pada data stasiun lalu lintas di Tiongkok dan belum mempertimbangkan kondisi jalan perkotaan di Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian ada penelitian dari Aljabar dan kawan-kawan pada tahun 2021 menerapkan model LSTM untuk prediksi kecepatan berkendaraan jangka pendek menggunakan data sensor lalu lintas di Melbourne, Australia. Model mereka mampu mencapai akurasi hingga 99%, menunjukkan bahwa LSTM sangat efektif dalam memprediksi data lalu lintas secara real-time. Namun, penelitian ini memerlukan infrastruktur sensor yang lengkap dan belum menyoroti penerapan jalan di perkotaan dengan keterbatasan data seperti di Pontianak. Selanjutnya, penelitian oleh Sakir 2023 di Indonesia menguji algoritma LSTM pada arsitektur multi-server berbasis sensor IoT. Penelitian ini menunjukkan hasil yang baik dengan nilai kesalahan rata-rata RMSE 10,78% dan MAE 8,24%. Namun, fokusnya lebih pada aspek komputer age dan cloud, bukan pada analisis spesifik ruas jalan atau integrasi hasil dalam sistem pendukung keputusan. Dari ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa LSTM terbukti unggul dalam mempelajari pola lalu lintas dan memberikan hasil prediksi yang akurat. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik menerapkan LSTM untuk memprediksi kemacetan jalan Imam Bonjol, Pontianak, serta mengintegrasikan hasil prediksi dalam bentuk visualisasi yang mendukung dalam pengambilan keputusan atau decision support system. Nah, disinilah celah penelitian atau research gap yang menjadi fokus utama dalam proposal saya, di mana saya akan mengembangkan model prediksi kemacetan berbasis LSTM dengan studi kasus spesifik di Kota Pontianak, serta menyajikan hasil dalam bentuk visualisasi informatif dan terstruktur. Selanjutnya, metodologi penelitian. Nah, di sini dapat kita lihat tahapan metodologi penelitian yang pertama yaitu mengeksplorasi konsep dari jalan raya Pontianak dan model LSTM. Yang dimana di sini kita akan melakukan studi literatur terlebih dahulu sebelum memetakan konsep dari jalan raya Pontianak dan model LSTM. Nah, dari eksplorasi konsep dari jalan raya Pontianak dan model LSTM, kita akan melakukan identifikasi potensi dan masalah. Yang dimana identifikasi potensi dan masalah di sini akan dikaji lagi dari studi literaturnya dan mengobservasinya sebelum mendapatkan daftar masalah dan potensi LSTM untuk Jalan Raya Pontianak. Selanjutnya, setelah melakukan identifikasi potensi dan masalah, di sini kita akan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini dapat kita lakukan melalui OpenStreetMap yang di dalamnya berisikan data historis jalan. Nah, setelah kita mendapatkan data historis jalan dari pengumpulan data itu, kita dapat menerapkan model dengan menggunakan Python yang nantinya akan diformulasikan ke dalam model LSTM untuk jalan raya. Nah, metodologi penelitian yaitu eksplorasi konsep dari jalan raya Pontianak dan model LSTM. Tahapan eksplorasi konsep merupakan langkah awal dalam merumuskan dasar teori dan pemahaman terhadap konteks penelitian. Pada tahapan ini, dilakukan kajian dalam mengenai karakteristik jalan raya di Kota Pontianak, serta penerapan model long short term memory dalam bidang prediksi lalu lintas. Kegiatan diawali dengan studi literatur terhadap berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi resmi yang membahas sistem prediksi lalu lintas, permodelan jalan, serta algoritma pembelajaran mesin berbasis deep learning. Selain itu, eksplorasi ini juga mencakup analisis terhadap peta konsep sistem dalam sistem jalan Pontianak, termasuk struktur jaringan jalan utama, konsep kendaraan harian, dan kondisi lalu lintas pada waktu tertentu. Hasil dari tahapan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana model LSTM dapat diadaptasi untuk memprediksi kondisi lalu lintas berdasarkan karakteristik data jalan di Pontianak. Selanjutnya
yaitu identifikasi potensi dan masalah. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang penerapan model LSTM sekaligus mengenali tantangan yang dihadapi dalam proses pemodelan lalu lintas di wilayah penelitian. Analisis ini dilakukan dengan cara observasi secara langsung di lapangan untuk memahami pergerakan kendaraan pada jam-jam tertentu, serta meninjau faktor lingkungan seperti kondisi jalan, rambu lalu lintas, dan titik kemacetan potensial. Selain observasi, dilakukan pula pengumpulan data sekunder dari instansi pemerintahan, lembaga transportasi, atau sumber terbuka untuk mendapatkan informasi pendukung seperti jumlah kendaraan, data cuaca, dan waktu tempuh rata-rata. Dari proses ini dihasilkan daftar potensi masalah, misalnya potensi penerapan model prediksi untuk mengatur lalu lintas secara real time, serta kendala seperti keterbatasan data historis atau variasi kecepatan akibat faktor cuaca. Hasil analisis tahapan ini menjadi dasar dalam menentukan variabel input yang akan digunakan dalam pelatihan model LSTM untuk merancang alur proses pengolahan data berikutnya. Selanjutnya, yaitu pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data berfokus pada pengambilan dan pengolahan data yang akan digunakan dalam proses pemodelan. Data diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data spasial dan historis. Data spasial diperoleh melalui platform OpenStreetMap untuk mendapatkan representasi jaringan jalan di Pontianak, mencakup ruas jalan, simpang, panjang segmen, dan kondisi geografis. Sementara itu, data historis lalu lintas diperoleh dari dataset publik atau instansi terkait yang menyediakan informasi, volume kendaraan, waktu tempuh, serta intensitas lalu lintas pada periode tertentu. Sebelum digunakan, seluruh data melalui tahap processing meliputi pembersihan data dari nilai kosong atau duplikasi, normalisasi data numerik, serta penyelarasan format waktu agar sesuai dengan kebutuhan model LSTM. Proses ini memastikan bahwa data yang digunakan memiliki kualitas yang tinggi dan siap untuk tahap model berikutnya. Dengan data yang terstruktur, langkah selanjutnya adalah menyiapkan model LSTM yang akan dilatih untuk mengenali pola lalu lintas di Kota Pontianak berdasarkan variabel-variabel yang telah teridentifikasi sebelumnya. Nah, hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan model prediksi kemacetan berbasis LSTM yang memiliki akurasi tinggi, visualisasi hasil prediksi yang dapat membantu pemerintah kota dalam pengambilan keputusan terkait pengaturan lalu lintas, serta rekomendasi teknis untuk meningkatkan efisiensi transportasi di Kota Pontianak. Selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan. Di sini konsep eksplorasi sendiri dilakukan selama 1 bulan, yaitu untuk mengumpulkan referensi tentang LSTM dan sistem jalan Pontianak dan studi terlebih terdahulu. Yang kedua, yaitu identifikasi potensi dan masalah yang dilakukan selama 1 bulan juga, yang dimana di sini melakukan observasi awal kondisi jalan, identifikasi variabel, yaitu berupa volume kendaraan, waktu puncak, cuaca, dan sebagainya, dan melakukan pemetaan potensi penerapan model. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Di sini kita memerlukan waktu 1,5 bulan, yang dimana dalam pengumpulan data itu diambil dari OpenStreetMap, lalu pengumpulan data historis lalu lintas, pembersihan dan pengolahan awal dataset. Selanjutnya yaitu penerapan model LSTM. Di sini juga memerlukan waktu selama 1,5 bulan, yang mana pembuatan script Python, pelatihan model LSTM dengan data yang telah diolah, yang dimana nanti akan memerlukan validasi dari hasil model yang telah dibuat oleh script Python. Selanjutnya yaitu evaluasi dan hasil akhir. Sini memerlukan waktu 1 bulan. Evaluasi dan hasil akhir yaitu analisis performa model, visualisasi hasil prediksi, penyusunan kesimpulan, dan laporan akhir penelitian. Sekian presentasi saya. Apabila salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.